Kita kadang-kadang salah seperti setan, tapi awake dhewe sing sering setanen. Aduhai sayang rentap Melayu, petiklah rambut sayang sedang berbunga, disambut dengan indah beruang. Kami bertandang menghibur budaya, jadilah sapi. Aduhai sayang jadi terdedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
Allamal insana ma lam ya'lam. Wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pemirsa JTV di mana saja Anda berada, orang hidup di dunia menginginkan hidupnya selamat. Sedaja orang di dunia terodiin selamat, terodiin bahagia. Kabeh wong urip di dunia kepingin uripe sugih, penak, bahagia. Kita ndak mau celaka. Kita ndak mau hidup di sengsara. Oleh karena itu, Islam memberikan rambu-rambu agar supaya hidup kita selamat, jangan sampai kita celaka. Maka pertemuan kita kali ini akan membicarakan tanda-tanda kehancuran manusia. Jangan pergi kemana-mana. Tunggu setelah yang satu berikut ini. Pemirsa JTV yang berbahagia, alamatus syaqawah arba'ah. Nisyanud dunubil madiyah wahiyya indallahil mahfudah. Dzikrul hasanat wa huwa la yadri akubilat amrudat. Wa ila man fawqahu fid dunya wa ila man dunahu fid din. Al hadis au kama qala. Sabdanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kerusakan manusia, tanda-tanda hancurnya manusia itu ada 4 macam. Nomor 1, orang itu lupa dengan dosa-dosa yang telah lalu. Padahal dosa itu dicatat di sisi Allah. Nomor kali, wa huwa la yadri akubilat amrudat. Dzikrul hasanat, tiang niki nyebut-nyebut amal kebagusan nih. Padahal dia tidak tahu apakah amal itu diterima oleh Allah atau mungkin justru ditolak oleh Allah. Yang nomor 2. Si nomor 3. Wa ila man fauqahu fid dunya, orang jeriah. Nengkuh, orang yang lebih sogih. Melihat orang yang lebih sugih, lebih kaya daripada kita. Sing nomor 4. Tondo-tondo rusak wong nggih menika wa ila man fauqahu fit wa ila man dunahu fit din, tiyang niki ngenyek masalah agama, meremehkan masalah agama. Tante-tante rosa orang nega beda 4. Nomor 1 abuna Gusti Rasulullah engki kak dinto. Orang yang lupa, orang sekalo pai dosa-dosa yang pernah diperbuat. Padahal dosa jeria catat tulis di sisi Allah, disimpan di Lauh Mahfuz sana. Semua orang hidup punya dosa. Dosa kepada manusia, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita lakukan mulai kita balik sampai kita mati, wa huwa indallahil mahfudz, itu semua dicatat rapi di sisi Allah. Jadi kabeh dosa iku ana catetane. Bukti. Tahu nyolong pensil. Catet. Nasrul pernah ngapusi dosennya. Catat oleh Allah. Kemudian Sari pernah nyontek. Alhamdulillah. Itu ada catatannya. Dosa maling ana catetane. Dosa nyolong ada catatannya. Kemudian dosa menipu, dosa ndak sholat, dosa ndak puasa, dosa membunuh orang, semua ada catatannya. Dosa pacaran, Pak, ada catatannya. Apalagi sampai al-ngudi-ngudi. Wal jawil-jawil. Wal sikilu wal operasi.
Ini ada catatannya, dosa semua. Jadi dosa yang pernah kita lakukan, wa huwa indallahil mahfudz. Kita harus ingat dosa yang telah lalu. Kalau orang itu hidup di dunia tidak pernah ingat dosa, celaka orang itu. Celakanya apa Pak Zen? Akhirnya wong iman terus-terusan berbuat dosa, merasa paling benar, merasa paling pinter, merasa paling alim, merasa paling hebat. Tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa, tambah banyak dosanya, tambah celaka orang itu. Naudzubillah. Tapi kalau ada orang yang ingat dosa, aduh aku biyen tahu maling. Saya dulu pernah nyolong. Saya dulu pernah menipu orang. Aku biyen tahu nyentak wong tua. Aku biyen tahu ngelamak nanggeni ibu bapakku. Diingat-ingat. Dia menyesal, tidak berani melakukan dosa lagi. Apalagi dia istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masayyihina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kula mboten hafal Pak Zen niku mboten hafal. Istighfar kepada Allah dengan yang lain. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Niku nggih mboten hafal, kula mboten hafal. Nah itu mboten hafal. Kalau ndak hafal istighfar yang lain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Niku tambah mboten hafal. Tambah ndak hafal itu tambah ndak hafal. Hafalnya apa? I love you. I love you, you love me, you and me lap-lapan. Aduh, kalau ada orang istighfar, dihafalkan, diperbanyak, itu orang yang selamat. Tapi hidup di dunia ngake-ngake istighfar. Ojo liyane ngake-ngake bengok-bengok. Kadang-kadang teriak-teriak, kadang-kadang nyanyi-nyanyi. Di jeding nyanyi, di kamar mandi nyanyi, di ruang tamu nyanyi, di kampus nyanyi, di kantor nyanyi. Ya tidak ada manfaatnya, ya ada cuma hiburan. Tapi yang banyak istighfar sing akeh. Ojo mengapa kau lupakan? Mengapa kau lupakan janji yang kau berikan, janji yang ku harapkan, siang ku nantikan dan malam aku mimpikan. Mengapa kau lupakan? Tidak ada manfaatnya nyanyian tok. Lain istighfar astagfirullahaladzim. Itu orang yang selamat. Kenapa dia tidak berbuat dosa lagi? Allahumma amin. Tanda-tanda kerusakan orang yang nomor satu, orang itu rusak. Kenapa? Karena dia lupa dengan dosanya. Kenapa? Karena dia terus-terusan berbuat dosa. Tapi kalau ada orang yang senantiasa ingat dengan dosanya, akhirnya dia tidak mau dosa lagi, istighfar yang banyak, itulah orang yang selamat. Insya Allah. Tandero saka orang si nomor 2 engkika dinto dikrul hasanat wa huwa la yadri aku bilat amrudat. Beda orang isai senantiasa orang nyebut-nyebut amal kebagusna, padahal amal kebagusannya belum tentu etrema sareng Allah, mungkin etolak sareng Allah. Tanda-tanda rusaknya orang yang nomor 2 nyebut-nyebut amal kebagusannya, padahal belum tentu diterima oleh Allah. Contohnya apa? Saya mengajar, saya memberi ceramah, diceritakan, belum tentu diterima. Saya setiap hari jadi imam, saya yang ngimami, diceritakno. Ono meneh, waduh aku bandino ngapalno Quran 30 juz. Wah, diceritakno. Belum tentu diterima. Ono meneh sing cerita, wah aku dek ben bengi mulai jam 3 wis melek tahajud, salat istikharah, salat hajat, marung tak wiritan sampai subuh. Gak turu, gak kaya awakmu. Senggedekno ketek tok. Lo menyebut-nyebut amal kebagusannya, padahal belum tentu diterima oleh Allah. Adik-adik mas-mas, mahasiswa Unmer, yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah, Universitas Merdeka Malang. Kalau ada orang nyebut-nyebut amal kebagusannya, begitu gedenono. Lek kon jam 3 bengi gak iso turu, aku jam 1 bengi melek gak iso turu. Kenapa? Ndelok bal-balan. Loh, ya Allah ya Rabbi, amal kebagusannya saya sodako 1000.
Saya yang memegang jamaah tahlil, saya yang memegang istighosan, saya yang menjadi takmir di sini, dipamerkan, ditunjukkan, itu belum tentu diterima oleh Allah, bahkan mungkin ditolak. Kenapa? Karena tidak tahu. Loh, kalau kita sholat, kalau kita ibadah, kalau kita melakukan apa saja, hendaknya dirahasiakan, yang tahu cuma kita dan Allah. Kita kan sudah bersumpah. Dalam apa sumpah kula sareng panjenengan sedaja, sumpah kula sareng panjenengan sedaja, setiap bektoh baca bektona salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, ya Allah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, ben odik kula, wa mamati, ben mate kula, ya Allah, lillahi, kangkui ajunan, ya Allah, Rabbil alamin, Tuhan yang menguasai alam semesta. Kita kuliah karena Allah, kita mencari karena Allah, kita sholat karena Allah, kita amal karena Allah, kita ibadah karena Allah, kita sholat karena Allah, kita sodako karena Allah. Kalau karena orang lain, itulah orang yang celaka. Jadi mulai sekarang niatnya ditata, berangkat kuliah, berangkat ibadah, berangkat amal apa saja, niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa JTV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Tunggu setelah yang satu berikut ini. Pemirsa JTV yang berbahagia, tanda-tanda rusaknya seseorang itu ada 4 macam. Nomor 1 adalah orang itu lupa dengan dosa yang telah lalu, padahal dosanya dicatat rapi di sisi Allah, ditaruh di lauh mahfud. Lauh itu tempat, mahfud terjaga rapi, tersimpan rapi. Yang nomor 2, menyebut amal kebagusannya. Dia pamer amal kebagusan, padahal amalnya yang disebut-sebut belum tentu diterima oleh Allah, mungkin justru ditolak. Yang nomor 2. Yang nomor 3, tanda-tanda rusaknya seseorang, katanya Kanjeng Nabi, adalah apabila wa ila man fauqahu fid dunya, ada orang yang melihat temannya, saudaranya yang lebih kaya daripadanya. Delok wong sing luwih sugih. Hidup di dunia dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, lihat orang yang lebih melarat. Adik-adik mahasiswa Universitas Merdeka Malang, lihat temanmu yang lebih miskin. Jangan lihat temanmu yang punya mobil. Jangan lihat temanmu yang punya sepeda motor. Lihat yang kaya-kaya. Tidak boleh. Lihatlah kita yang lebih miskin. Teman-teman yang lebih miskin. Itu yang selamat. Uang lainnya delok, uang sing luwih sugih, alamat orang ini celaka. Kenapa? Kalau imannya tidak kuat, fitnah yang muncul. Gak tahu ketok nyambut gawe. Sugih, delok niku nang di mana lek nang Gunung Kawi. Fitnah muncul. Uang lainnya wis kalau orang itu tidak kuat iman, tidak ada benarnya teman, tidak ada benarnya tetangga. Ono teman, ada teman. Kemudian ada teman misalnya, sugih titik gitu, kaya sedikit, tunggu sepeda motor, dirasani, oh sepeda motor kaya, kemenyek, dirasani, belum mari sepeda motor lah, ditokno. Sepedanya dikeluarkan, wah, dikeluarkan dirasani, oh belum mari lah, di starter. Starter dirasani, starter men dirasani, oh belum mari lah, ditumpai. Oh. Mesti gak ono bener wong. Kenapa? Karena lihat orang lebih kaya, hasud yang timbul. Hasud, dengki, iri yang muncul. Mosok sepeda motor kan gak ditumpai, mosok sepeda motor ditenggolok ngene. Ini akibat orang yang melihat lebih kaya. Lihat orang yang lebih miskin. Adik-adik ngono, aduh alhamdulillah saya bisa kuliah di Unmul Malang sampai tingkat 3, tingkat 2 walaupun naik sepeda motor. Temanku tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, jalan kaki. Yang jalan kaki alhamdulillah saya lihat lebih miskin. Teman saya tidak punya sepeda motor tapi jalan kaki. Saya masih sehat. Alhamdulillah saya masih sehat, itu kakinya pincang gitu loh. Gitu. Itu usahakan lihat orang yang lebih miskin biar kita syukur. Insya
Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Allah, lupa lagi. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Katanya Allah, jika kau hidup di dunia mau syukur, mau lihat orang yang lebih rendah, lebih miskin masalah dunia, maka kau akan ditambah nikmatmu oleh Allah. Allahumma amin. Tapi kalau hidup melihat orang yang lebih kaya, melihat hidup orang yang lebih sugih, kalau syukure dicabut nikmatnya oleh Allah, diganti adab yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jadi orang yang syukur semua. Amin. Amin. Pemirsa JTV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Ada jamaah, ada putranya dosen Unmer Malang akan menyumbangkan sebuah lagu. Tunggu ini yang satu berikut ini.
JTV yang berbahagia. Rasanya otot sudah kendur lagi. Setelah kita mendengarkan hiburan nyanyian. Tanda-tanda kerusakan seseorang itu ada 4 macam. Adik-adik mungkin sudah banyak yang ingin bertanya. Silakan tunggu dulu ya. Nomor 1 tadi adalah orang itu lupa dengan dosa yang telah lalu. Nomor 2 adalah menyebut amal kebagusan. Yang nomor 3 melihat orang yang lebih kaya. Nomor 4 orang itu meremehkan masalah agama. Silakan kalau ada yang bertanya. Bu, laki-laki angkat tangan dulu siapa? Angkat tangan. Ya silakan, bagus. Silakan. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira gini Pak ya, mungkin pernyataan dulu bahwa manusia itu tidak akan lepas atau putus-putusnya dari suatu dosa. Iya. Untuk melakukannya. Sedangkan diri kita diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Sesuai dengan penciptaan kita pada zaman dahulu, bahwa kita tidak akan lepas dari yang namanya pengaruh iblis. Seperti itu Pak ya. Iya betul. Jadi saya ingin menanyakan, bagaimana cara kita membentengi selain 4 hal itu, cara membentengi kita dari segala macam godaan iblis, sedangkan diri kita sendiri, ilmu yang kita terapkan masih sangat dangkal sekali. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kalau kita agar terhindar dari perbuatan dosa, biar kita selamat, karena kita setiap saat digoda oleh iblis. Iblis itu setan laki-laki ada adik. Jadi setan itu ada setan laki-laki, ada setan perempuan. Kalau setan laki-laki itu namanya iblis, kalau setan wanita namanya eblas. Itu selalu menggoda agar kita itu selamat. Detik-detik kita, nafas kita senantiasa dibuat nyebut asmanya Allah. Allah, astagfirullah, subhanallah, masya Allah. Insya Allah selamat. Sebut-sebut nama kalimah-kalimah thayyibah, menyebut amal menyebut namanya Allah. Allah, subhanallah, masya Allah, astagfirullah, subhanallah. Apakah dalam hati, apa dalam lisan, insya Allah selamat. Yang kedua, agar kita itu selamat, hendaknya kita senantiasa dekat dengan fatwa-fatwa agama. Baik itu lewat radio, lewat televisi, lewat alim ulama, dilanggar di masjid, di surau, di mana saja. Kalau kita dekat dengan ajaran agama, insya Allah kita bisa terbenteng dari rayuan iblis, rayuan setan. Allahumma amin. Bagus. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bekti Putra Laksmana dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Bagus. Agak enggak sedikit biar kelihatan. Wah, biar kelihatan gantengnya. Enggak apa-apa. Ya, ini tentang rusaknya manusia. Apakah rusaknya manusia itu ada kemungkinan ditandai dengan kerusakan-kerusakan fisik pada manusia itu sendiri, Pak ya? Iya. Dan bagaimana cara membenahi diri-diri kita yang telah rusak seperti itu, Pak? Terima kasih. Jadi kalau kita itu rusak, memang ya rusak fisiknya, juga rusak rohaninya. Kalau sudah rohaninya bobrok, alamat fisiknya akan berpengaruh. Ingat sabdanya Nabi bahwa sekujur manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka seluruh badannya akan baik. Kalau segumpal darah itu jelek, maka seluruh badannya akan jelek. Apa itu Rasulullah? Ala wahiyya al-qalb. Itulah yang namanya hati. Jadi namanya rusak pertama itu hati. Kalau sudah hatinya rusak, badannya ikut terpengaruh rusak. Fisiknya akan rusak. Untuk membentengi itu Pak, bagaimana Pak? Agar badan kita tetap sehat, hati kita tetap sehat, badan jasmani kita tetap sehat, usahakan kita tetap olahraga. Seperti Rasulullah menganjurkan, alimu auladakum bisibahah warimaya, ajarilah anak-anakmu dengan berolahraga, menunggang kuda, memanah. Ajarilah anak-anaknya orang Islam dengan berenang, biar sehat fisiknya. Gitu. Jadi kemudian rohaninya, jasmaninya sehat, rohaninya agar sehat. Rohaninya agar sehat bagaimana Pak? Jangan sampai lupa meninggalkan masalah agama. Kuliah tetap dijalankan, tapi dilanggar di masjid ada pengajian tetap kita ikuti, biar sama-sama sehatnya. Allahumma amin. Mensana en corpore sano. Jiwa yang sehat berdaya. Nah, ayo silakan dilanjut. Iya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Karyadi dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Bagus. Mas Karyadi dari mana kok logatnya luar Jawa? Saya dari asli Sulawesi, Pak. Oh, Sulawesi Tenggara ya, Pak. Subhanallah. Jadi ya. Unmer ada yang mahasiswa dari Sulawesi. Iya. Insya Allah. Iya. Begini Pak Ustadz,
kerusakan manusia itu kan ketika kita lihat di masyarakat itu tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip. Oh, iya, betul. Terus kemudian ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pergaulan bebas akhir-akhir ini semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi, Pak Ustaz. Masya Allah. Ini ditandai dengan pergaulan bebas seperti free sex sebelum nikah dan sebagainya, narkoba dan sebagainya itu. Iya. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz ini, bagaimana cara mengatasi kondisi yang demikian yang sudah terjadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya melihat kondisi yang sudah rusak semacam ini, sudah pergaulan bebas di mana-mana terjadi, itu tidak hanya tanggung jawabnya para ustadz, mubalek, kiai, tapi seluruh komponen. Pemerintah tanggung jawab, ulama, kiai, pendeta, pastor tanggung jawab, kemudian masyarakat, baik orang tua, sekolah ikut tanggung jawab. Nah terus bagaimana Pak caranya? Ya pendidikan agama digalakkan. Sebab pendidikan agama kalau digalakkan mampu membentengi itu. Orang katakanlah, kalau sudah imannya, agamanya kuat, dihadapkan dengan pergaulan bebas, itu sudah tidak tergiur. Tapi walaupun dia itu dibentengi misalnya anak wanita, karena ingin selamat dibelikan celana dalam besi. Biar tidak diperkosa orang. Tapi kalau ilmu agamanya tidak kuat, walaupun celana besi dibuka yuk. Jadi untuk membentengi masalah itu, hendaknya tetap kita ini memperhatikan nilai-nilai agama biar selamat insya Allah. Pemirsa JTV yang berbahagia, jangan kemana-mana, tunggu setelah yang satu berikut ini. Kreatif ini. Banyak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya. Ya, cantik lahir batinnya, ganteng lahir batinnya. Allahumma amin. Silakan dilanjutkan bertanya. Ya, nama saya Eri dari FISIP Unmer Malang. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang yang jarang melakukan kewajibannya seorang muslim termasuk dalam kategori orang yang meremehkan agama, dan apa balasan Allah atas orang tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Orang yang tidak apa Mbak Eri? Orang yang jarang melakukan kewajibannya. Iya. Kalau ada orang yang jarang melakukan kewajibannya, meremehkan kewajibannya sebagai seorang muslim, apakah orang itu termasuk dalam kategori yang meremehkan agama? Jawabannya iya, betul. Jadi minimal kita punya kewajiban. Kula sareng panjenengan sedaya jenengan di kewajiban minimal napa Pak Zen? Minimal nomor setung salat 5 bekto. 5 bekto sehari semalam. Itu kita laksanakan. Kalau kita tinggalkan berarti kita meremehkan. Lupa kita bepergian dari Bangkalan. Udah dari Bengkalan, dari Tanah Merah Pak, tak usah sholat. Walaupun dari Bangkalan, dari Tanah Merah ke Surabaya, ke JTV, tetap sholat boleh dijamak. Dijamak itu digabungkan sholat zuhur dengan sholat asar, isya dengan maghrib, gitu. Itu tidak apa-apa. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti meremehkan agama. Jadi wajibannya ya kewajiban suami kepada istri harus dilaksanakan. Jadi suami adik-adik itu nanti menafkahi istrinya lahir batin harus dilaksanakan. Kalau tidak dinafkahi berarti dia meremehkan. Jadi mahasiswa tidak mau belajar, tidak mau nuntut ilmu, aras-arasan, berarti meremehkan masalah kewajibannya. Berarti itu meremehkan masalah agama. Kita tingkatkan kalau bisa seluruh kewajiban kita. Insya Allah kita bukan kategori orang yang meremehkan agama. Allahumma amin. Bagus. Kita sambung dengan pertanyaan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Iya. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, kan sekarang lagi tren cewek cowok menggunakan tato. Iya. Bagaimanakah hukumnya orang yang memakai tato? Terus kemudian apabila orang yang memakai tato tersebut bertaubat, apakah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya orang yang memakai tato. Kalau kita orang Islam memakai tato, hukumnya haram, tidak boleh. Tato yang dijojo yang masuk ke kulit, tidak boleh. Kalau tato-tato tempelan tidak apa-apa. Cuma ada tato imitasi itu sekarang, tempelan cap-capan gitu. Kalau mau sholat dikelentek. Nah kalau mau sholat dilepas, itu tidak apa-apa. Nah kalau memang tato itu
permanen sampai nancap ke kulit itu haram hukumnya. Kenapa? Karena kita berwudu, mandi besar, air itu tidak bisa menembus ke kulit, maka wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah, mandi besar tidak sah. Berarti kita itu tidak boleh gitu. Melakukan tato itu haram. Terus bagaimana Pak kalau orang sudah bertato ingin bertobat? Mun beda orang ampun geduan tato troto atau beda keajuan Allah, orang ini dimaafkan oleh Allah sepanjang waktu nato itu tidak tahu. Tapi kalau sekarang tahu kemudian itu ditato, tidak boleh. Haram, walaupun tobat tidak akan dimaafkan oleh Allah. Hati-hati loh. Jangan sampai kita bertato, usahakan kulit kita bersih jangan dari tatuan. Jangan sampai mendekati tatuan. Kalau memang dulu betul-betul tidak tahu, sekarang ini tobat ya diterima. Nah, terus bagaimana Pak? Saya sudah betul-betul kepingin tobat, tato saya banyak. Saya dulu tatuan ini sudah tahu. Itu kalau hukumnya haram. Tapi saya terjang, ya tetap tobatlah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Insya Allah Allah yang memberikan kekuasaan maafan itu. Allahumma amin. Bagus, sekali lagi. Ada yang bertanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nadia Zen mau tanya bagaimana hukumnya orang yang mengerjakan sholat, mengaji untuk memberi contoh kepada orang yang belum mengerti atau belum sadar. Terima kasih. Oh, iya. Kalau ada orang sholat, orang sodako, orang amal, orang mengaji, ditunjukkan kepada orang lain, ditunjuk-tunjukkan pada orang lain, hukumnya bagaimana? Maksudnya untuk memberi semangat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam hati saya amal, ingin disanjung, haram. Saya nuntut ilmu karena ingin dipuja, haram. Saya sholat karena ingin diilm, haram. Jadi kalau sudah jujur sama pacarnya, cok Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fadol. Usolli Allah Akbar. Karena dekat dengan pacarnya. Waduh, cek husuk-husuknya. Itu, tapi itu kalau tidak ada pacar, tidak ada orang, Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok cepat sekali? Iya, kan Gusti Allah sudah hafal itu, Pak. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh. Jadi usahakan kalau kita sodako, kita ibadah, kita niatnya karena Allah, ya. Insya Allah. Kalau karena manusia, jangan sampai lupa niatnya untuk memberitahu, untuk biar manusia tiru-tiru itu dihalalkan. Tetapi niat utamanya hanyalah untuk Allah. Tapi kalau niat disanjung manusia saja, itu tidak boleh. Kalau niat memberi contoh, biar orang itu meniru, itu silahkan tafadhol, tidak apa-apa. Allah yang mengetahui. Bagus. Tambah satu lagi, masih ada waktunya. Oh ini, perempuan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka dari FISIP Universitas Merdeka Malang. Saya mau nanya, melihat orang kaya itu adalah salah satu tanda kerusakan pada manusia. Iya. Tapi kalau kita melihat orang kaya untuk penyemangat kita supaya lebih giat lagi untuk mencari rezeki, itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat orang kaya, Pak, biar kita tambah semangat untuk bekerja, ya silahkan. Pokoknya jangan sampai timbul hasud, iri, dengki. Orang itu kaya, jangan lihat kayanya, lihat semangat kerjanya. Sebab Rasulullah memerintahkan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah kau seolah-olah hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Dan hendaklah kau ibadah, sholat seolah-olah kau besok akan mati. Gitu. Jadi kalau lihat orang kaya, lihatlah semangat dia bekerja, mencari keuletannya, mencari nafkahnya yang halal. Itu hukumnya halal, sah, boleh. Jangan sampai kita itu alah soge gak soge pancet aja semini ayo. Jangan. Kalau bisa jadi orang Islam yang kaya. Kalau sudah kaya, kita beramal sodako. Itu. Insya Allah. Bangun masjid, bangun langgar bagus gitu. Jangan jadi orang Islam yang miskin. Sebab kadal fakru ayyakuna kufran. Katanya Kanjeng Nabi, orang fakir, orang miskin itu mendekati kepada kekufuran. Jadi na'udzubillah min dzalik. Boleh melihat orang yang lebih kaya, niatnya untuk menyemangati kita. Insya Allah boleh. Pemirsa JTV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Tunggu setelah yang satu berikut ini. Walil ma'asi walil syarri walil dhayr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.